Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak, disingkat TML, pertemuan ke-13. Di sini saya akan fokus membahas tentang produk-produk non-pangan yang berbasiskan minyak dan lemak. Jadi, ternyata minyak dan lemak itu bukan hanya bisa sebagai bahan produk pangan, tapi ternyata bisa juga sebagai produk-produk yang sifatnya non-pangan gitu. Nah, produk seperti apa saja sih? Contohnya, sebelum saya masuk ke materi, saya akan berikan satu video singkat ya, yaitu tentang soap atau sabun, soap making process. Jadi proses pembuatan sabun dengan reaksi saponifikasi gitu. Ini sumbernya dari Amrita Create YouTube channel. Jadi supaya lebih jelas, mari kita lihat saja ya video singkat mengenai pembuatan sabun ini. Saponification, the process of making soap. We require measuring cylinders, common salt, glass beakers, coconut oil, 20% NaOH solution, Bunsen burner, funnel. Measure 25 ml coconut oil into a measuring cylinder. Pour the oil into a glass beaker. Take another measuring cylinder and measure 30 ml 20% NaOH solution into it. Pour it into the beaker containing coconut oil. Stir the mixture vigorously using a glass rod. Touch the beaker from outside. It will be observed that the beaker is warm. This is due to the exothermic reaction between vegetable oil, that is coconut oil, and sodium hydroxide solution. Place the beaker on a Bunsen burner and heat it until the mixture becomes a whitish paste. The mixture is made up of soap in suspension form and glycerol. Remove the beaker from the flame and allow it to cool. Dip a red litmus paper in the suspension formed. When dipped in the suspension, red litmus paper changes to blue color. This shows that the soap solution is basic in nature. Dip a blue litmus paper in the suspension. The color of blue litmus paper remains the same. This shows that soap suspension is not acidic in nature. Add 15 grams of common salt into the suspension. Stir it well with a glass rod. It is observed that the soap is precipitated out as a solid. Take a filter paper and fix it in a filter funnel and hold a glass rod over the funnel. Take the beaker containing soap and pour it over the glass rod and filter the mixture. Soap is left on the filter paper. Take a filter paper and remove soap from the funnel using a spatula and place it on the filter paper. Dry the soap by pressing it with another filter paper. Cut it into the desired shape with a knife. Soap is thus prepared. Oke, cukup simpel ya ternyata bikin sabun itu. Jadi dengan menggunakan metode saponifikasi ini, jadi kita membutuhkan bahan-bahan yang dibutuhkannya adalah minyak kelapa atau coconut oil, NaOH 20%, garam, dan juga peralatan laboratorium lainnya seperti gelas ukur, gelas beker, dan corong gitu. Oke, dari situ kita bisa membuat sabun ini dengan mencampurkan minyak kelapa dengan NaOH yang reaksinya adalah eksotermik gitu. Campurannya kemudian dipanaskan sehingga membentuk suatu pasta berwarna putih yang itu terdiri dari sabun dan gliserol. Setelah itu ditambahkan garam untuk memisahkan sabun dari campuran, lalu disaring, dikeringkan, dan dipotong sesuai dengan keinginan. Jadilah sabun yang berbasiskan dari minyak dan lemak atau bahan utamanya dari coconut oil gitu.
Di video ini dari tadi dijelaskan ya bahwa larutan sabun itu sifatnya basah dengan menggunakan kertas lakmus merah yang berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru yang tidak berubah warna gitu. Oke, simpelnya sih seperti itu mengenai pembuatan sabun secara sederhana menggunakan metode saponifikasi. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan minyak kelapa sawit dalam keseharian kita. Bisa dilihat di sini ada yang bisa membuat jadi produk makanan seperti cookies, pizza, mie instan, es krim, roti, dan coklat. Tapi ada juga beberapa produk yang non pangan. Margarin masih pangan ya, cooking oil masih pangan. Contohnya sampo, lipstick, sabun yang tadi dijelaskan, dan juga deterjen. Ini adalah barang-barang atau produk-produk non pangan yang berbasis dari minyak kelapa sawit gitu. Itu kira-kira gambarannya ya untuk produk non pangan dari minyak dan lemak ini. Nah, berikutnya peran minyak dan lemak utamanya dalam industri non pangan. Jadi sebagai bahan dasar utama atau komponen utamanya untuk formulasi berbagai produk seperti kosmetik, pelumas, dan juga sabun. Dengan karakteristik fungsionalnya ada 3. Sifat emolien, yaitu memberikan kelembaban dan kelembutan pada produk kosmetik. Sifat lubrikasi, mengurangi gesekan dalam aplikasi pelumas. Dan juga sifat saponifikasi, yang dapat membentuk sabun ketika bereaksi dengan alkali atau basa. Kalau di video tadi, alkalinya adalah NaOH 20%-nya ya. Next adalah signifikansi minyak dan lemak dalam berbagai sektor industri. Pentingnya apa sih dalam minyak dan lemak ini? Dalam sektor industri ada 3 terutama industri yang penting untuk produk-produk non pangan berbasiskan minyak dan lemak ini. Yang pertama industri kosmetik yang sudah dijelaskan tadi, di mana dia bisa memberikan tekstur dan juga sifat pelembab pada lotion, krim, dan lip balm. Dan juga bisa memanfaatkan minyak alami, apakah itu zaitun atau argan, untuk daya tarik produk organik dan juga premium. Oke, next adalah industri pelumas. Karena punya sifat ini ya, lubrikasi ini. Dia berperan penting dalam pelumas mesin dan juga industri dengan memiliki sifat yang biodegradable dan juga ramah lingkungan gitu. Yang terakhir adalah industri sabun, yang merupakan bahan dasar utama dalam sabun keras dan cair melalui proses saponifikasi. Jadi ini merupakan alternatif ramah lingkungan dibandingkan bahan sintetis gitu. Oke? Nah, saya fokus ke masing-masing aplikasinya. Yang pertama adalah aplikasi minyak dan lemak dalam kosmetik. Ya, di mana fungsi dalam kosmetik sudah saya jelaskan barusan sebagai emolien atau pelembab, pembawa zat aktif atau active carrier, dan juga agen tekstur dan juga viskositas, menentukan kelembaban dan juga tekstur dari kosmetik tersebut. Nah, apa saja sih jenis minyak dan lemak yang digunakan untuk kosmetik? Ada 2. Yang pertama dari nabati ya. Ini bisa menggunakan minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak argan. Kalau hewani bisa dari lanolin ataupun dari tallow atau lemak sapi gitu. Lemak babi nggak ada ya terutama karena kita juga negara muslim sih, jadi saya nggak bahas lebih lanjut. Contoh produk kosmetiknya adalah lotion, krim, lip balm, dan juga make up. Itu semuanya dari minyak dan lemak gitu. Next adalah penggunaan minyak dan lemak dalam pelumas. Jadi dalam pelumas ini kan memiliki sifat lubrikasi ya. Karakteristik yang dibutuhkan itu adalah viskositasnya, stabilitas termalnya, dan juga lubrikasi yang pentingnya. Ini karakteristik yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelumas. Jenisnya bisa pelumas mesin, pelumas industri, dan juga pelumas kendaraan. Nah, kalau menggunakan minyak nabati dengan minyak mineral, keunggulannya adalah dia memiliki sifat biodegradable dan juga sifat keberlanjutan gitu. Contoh minyak yang digunakan bisa menggunakan minyak jarak, minyak kelapa sawit, dan juga minyak kedelai untuk digunakan sebagai pelumas gitu. Nah, terakhir untuk aplikasi minyak dan lemak ini dalam industri sabun gitu. Jadi proses pembuatan sabun ini menggunakan proses saponifikasi, di mana ini adalah reaksi minyak atau lemak dengan alkali atau basa gitu. Jenis minyak dan lemak yang digunakan bisa minyak kelapa atau coconut oil yang di video barusan, minyak sawit, dan juga lemak hewani. Nah, klasifikasi sabun yang bisa diproduksi ada 3. Sabun keras, ya sabun batangan lah ya. Sabun cair, dan sabun transparan. Sabun transparan itu seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Jadi mungkin ini nggak terlalu umum juga. Ini merupakan salah satu inovasi pembuatan sabun ya. Sabun transparan itu adalah jenis kayak jelly-jelly gini. Jadi sabun yang seperti namanya, transparan gitu.
sifatnya tembus pandang atau semi transparan, bisa langsung kelihatan seperti kaca, tapi lebih kelihatan seperti jelly sih. Ini bisa didapat dengan formulasi khusus yang melibatkan bahan-bahan tertentu dan juga teknik pembuatan yang agak berbeda gitu dibandingkan dengan saponifikasi biasa. Bahan tertentunya apa, Pak? Yaitu adalah gliserin. Di mana gliserin ini bisa memberikan efek pelembab sekaligus membantu mencapai sifat transparan dalam sabunnya ini. Jadi saponifikasinya ini, setelah beres saponifikasi, ditambahkan lagi gliserin supaya dia tuh eh, sifatnya tembus pandang seperti ini gitu terlihatnya. Jadi ya lebih lembut juga seperti jelly seperti saya bilang gitu gitu. Ini merupakan secara estetika sabun yang cukup unik ya, dan mungkin masih jarang digunakan juga kecuali ya sabun-sabun bermerek setahu saya sih yang sudah menggunakan sabun transparansi seperti ini, karena secara estetik ini lebih bagus dan juga dari segi kegunaan pun lebih banyak busa dan juga lebih membersihkan gitu untuk sabun transparan ini. Cuma yang lebih umumnya mungkin dua ini ya, sabun batangan atau sabun cair gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah berbagai inovasi dan juga tren dalam penggunaan minyak dan lemak, khususnya dalam produk non-pangan. Salah satunya yang akan saya bahas adalah minyak esensial. Apa itu minyak esensial atau essential oil? Ini adalah cairan pekat yang mengandung senyawa aromatik volatile, mudah menguap yang diekstraksi dari tumbuhan. Minyak ini terkenal karena memiliki aroma khas dan juga sifat bioaktifnya yang beragam. Fungsi utamanya ada dua, yaitu menambah aroma alami pada produk kosmetik dan sabun. Yang kedua, menyediakan manfaat fungsional seperti relaksasi. Jadi untuk aromaterapi menggunakan aroma lavender ataupun efek antibakteri dengan menggunakan tea tree gitu. Jadi bisa untuk relaksasi dan juga untuk obat-obatan efek antibakteri gitu. Keunggulannya, minyak esensial ini produknya itu lebih menarik karena alami dan juga organik gitu. Dan juga produk ini memenuhi permintaan konsumen akan bahan alami yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi selain ini lebih menarik, lebih estetik ya karena alami dan organik, dan juga lebih tidak berbahaya, lebih aman gitu bagi kesehatan kita. Contoh aplikasinya bisa dibuat dari sabun aromaterapi, bisa juga di lotion dan krim pelembab berbasis minyak esensial, essential oil ya. Bisa juga dalam bentuk lilin. Jadi lilin ini dibakar, nanti aromanya itu ada aroma khasnya untuk relaksasi, misalnya lilin lavender ataupun lilin dari tea tree atau lilin dari chamomile atau ekstrak lainnya yang memiliki efek atau khasnya masing-masing. Jadi lilin aromaterapi ini cukup populer juga sekarang ya, dalam trendingnya ini dalam penggunaan minyak dan lemak sebagai produk non pangan gitu. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.